Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Lugia Hardianto. Saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan kabel jaringan dengan tipe straight dan crossover. Nah, perlu kita ketahui bahwa kabel jaringan itu adalah sebuah kabel atau konduktor ya, yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat jaringan dengan sebuah media kabel ke perangkat jaringan lain untuk menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi sumber daya. Dalam hal ini bisa data atau lain sebagainya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara pembuatan kabel tipe straight dan crossover. Sebelumnya kita harus mengetahui karakteristik dari masing-masing jenis kabel. Yang pertama adalah kabel dengan tipe straight, kabel yang memiliki pemasangan antara ujung yang satu dengan ujung yang lain itu sama. Kemudian digunakan untuk dua device yang berbeda dengan standar TIA atau EIA 368B dan TIA atau EIA 368A. Nah, jadi kalau untuk kabel tipe straight ini di antara penghubungan dua kabelnya itu sama. Jadi ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya itu sama. Nah, nanti kita pelajari samanya itu bagaimana. Kalau untuk contoh penggunaan kabel straight, ini bisa digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan switch, komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, kemudian untuk menghubungkan router dengan LAN, kemudian untuk menghubungkan switch dengan router, atau untuk menghubungkan hub ke router. Jadi seperti itu contoh pengaplikasian dari kabel straight. Kemudian untuk kabel crossover, nah untuk kabel ini memiliki perbedaan di antara ujung konektor RJ45 nya. Jadi perbedaannya seperti apa? Itu sudah ditata perbedaan kabel yang terhubung itu apa aja, nanti kita lihat. Kemudian digunakan untuk menghubungkan device yang sejenis. Jadi kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama, perangkatnya itu sama. Jadi tidak seperti yang sebelumnya ya, yang tipe straight yang digunakan untuk perangkat yang berbeda. Nah, contoh pengaplikasiannya itu adalah penghubungan antara dua buah komputer atau dua buah router, dua buah hub, switch dengan hub, itu koneksi yang saling berhubungan ya. Kemudian komputer dengan router. Nah, itu pengaplikasian dari kabel tipe crossover. Nah, kemudian untuk membuat tipe sambungan kabel pada jaringan UTP itu kita membutuhkan yang pertama ada tang crimping. Tang crimping itu yang ini nomor 1 ini. Kemudian alat pengupas kabel nomor 2. Kemudian konektor RJ45 itu nomor 3 ini. Kemudian kabel UTP-nya itu yang abu-abu ini. Ya, rata-rata kebanyakan kalau yang dipakai untuk jaringan-jaringan pada instansi industri atau warnet dan lain sebagainya itu warna abu-abu seperti ini pada umumnya. Kemudian yang kelima yang tidak kalah pentingnya itu adalah tester. Jadi untuk mengecek apakah sambungan yang telah kita hubungkan kepada konektor itu telah terhubung dengan benar.
dengan baik dan benar. Oke. Baik, selanjutnya ada dua jenis kabel jaringan. Yang pertama adalah kabel UTP. Kabel UTP ini unshielded twisted pair. Jadi unshielded ya, tidak terlindungi dengan isolator lagi selain yang plastik ini ya. Jadi hanya karet atau plastik saja isolatornya. Kemudian yang selanjutnya adalah STP, shielded twisted pair. Jadi ada seperti isolator tambahan di antara kabel ini, antara kabel 1, 2, 3 sampai 8 itu. Kemudian untuk selanjutnya kita mempelajari konektornya. Ada dua jenis konektor yang paling umum digunakan untuk hubungan jaringan, yaitu yang pertama RJ45 dan RJ11. Perbedaannya cukup terlihat ya secara fisik, yaitu ukuran. Jadi kalau RJ45 itu ukurannya lebih besar daripada RJ11 yang lebih minimalis. Nah, jadi kegunaannya juga beda nanti. Jadi inilah perbedaan konektornya. Dan yang kita pakai adalah RJ45 ini. Kemudian, nah ini susunan kabel straight yang saya bilang tadi, bahwa kabel straight itu susunan antara ujung kabel pertama side A, sisi A, dengan sisi B, ujung kabel kedua itu sama. Jadi ketika di sisi A pada pin pertama, ini ya pin pertama, itu oranye putih, maka di sisi B juga sama. Seterusnya sampai pin ke-8. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk susunan kabel crossover. Jadi perbedaannya cukup terlihat karena memang di antara kedua sisi itu memang kabelnya tidak sama untuk penataan ke dalam pinnya. Jadi ini adalah tetapannya. Jadi seperti itu, berbeda. Baik, untuk selanjutnya ini cara pembuatan kabel straight. Yang pertama, siapkan semua bahan, alat dan bahan ya, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, alat bahannya apa aja. Kemudian kupas ujung kabel sekitar 2 cm dengan menggunakan tang kupas atau pemotong kabel yang lain ya, sehingga kabel kecil-kecil yang di dalamnya itu kelihatan. Jadi serabut yang jadi konduktor itu sampai terlihat paling tidak di ukuran 2 cm. Nah, kemudian ketika sudah dipotong, pisahkan di antara kabel-kabel 1 sampai 8 ini supaya warnanya terlihat. Kita supaya mengerti, oh ini kabel warna ini dan lain sebagainya sampai 8 pin seperti itu. Jadi usahakan dipotongnya sama rata supaya nanti ketika masuk ke konektor itu tidak ada kabel yang tertinggal seperti itu. Jadi kalau susunan straight itu seperti ini ya, semua kabel, dua ujung kabel itu nanti sama penataan di dalam pinnya. Ya, untuk yang selanjutnya adalah setelah tersusun, ambil jack RJ45. Jack ini terdiri 8 pin ya, sama seperti kabel UTP-nya tadi. Jadi kalau misalkan jack ini menghadap ke arah kita, jadi jack pin yang nomor 1 itu adalah pin yang paling kiri. Yang paling kiri itu adalah pin yang nomor 1. Nanti kalau yang nomor 1 itu dapat apa tadi warnanya seperti itu ya, sampai pin 8. Semakin ke kanan itu adalah urutan dari yang kecil sampai besar. Nah, ini dia. Kemudian setelah kita mengetahui urutan dari pinnya, maka sekarang masukkanlah kabel-kabel yang sudah kita potong dengan tang kupas atau alat lainnya tadi, kabel UTP, sesuai dengan urutan yang telah kita bicarakan tadi. Jadi orange putih itu pada pin 1 dan seterusnya sampai pin 8. Jadi seperti itu. Jadi nanti pemasukannya ya, untuk poin kelima ini memasukkannya usahakan sampai ujung
sampai paling mentok di dalam RJ45-nya konektornya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa pemotongan serabut konduktor yang ada di dalam kabel itu diusahakan sama supaya tidak ada kabel yang tertinggal atau tidak masuk, karena ada yang lebih besar, lebih panjang, sehingga kabel yang lainnya tertinggal seperti itu. Nah, kemudian masukkan RJ45 yang sudah terpasang dengan kabel tadi ke dalam mulut tang crimping ya, sesuai bagian pin jack RJ45-nya, konektornya berada di dalam mulut tang ya. Jadi seperti gambar yang di samping kanan ini bisa dimasukkan seperti itu. Nah, biasanya jika pin jack sudah menancap akan mengeluarkan suara klik seperti itu. Nah, jika sudah selesai memasang jack RJ45 dengan ujung kabel pertama, untuk ujung kabel kedua langkah-langkahnya juga sama seperti kabel pertama tadi, yaitu ulangi langkah tadi untuk memasang jack dengan kabelnya. Jadi kalau pemasangannya satu persatu seperti itu dengan metode ini, menggunakan tang crimping ya. Kemudian untuk yang terakhir, ketika semua sudah terpasang dengan benar, masuk pada konektornya untuk kabelnya, yaitu adalah dengan cara tester untuk mengecek apakah kabel yang kita buat tadi sudah benar. Jadi sudah benar itu maksudnya ya apabila ada kabel yang belum terpasang, maka indikator pada lamp tester ini tidak akan menyala seperti itu. Nah, kalau ada salah satu yang tidak menyala, berarti ada kemungkinan pada pin nomor tersebut ada masalah. Nah, cara paling mudah yaitu kalian tekan press lagi menggunakan tang crimping tadi. Kemudian kemungkinan pinnya belum tembus. Jadi ada kemungkinan belum tembus kepada konduktor yang berada di konektornya tadi. Jadi seperti itu. Jika saja masih tetap tidak nyambung kabelnya, maka coba periksa korespondensinya antar pin sudah sudah berkoneksian belum. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk gambar bagaimana testernya, gimana kita mengecek kabel itu sudah terhubung dengan baik atau belum. Jadi ini caranya. Nah, yang selanjutnya itu adalah cara membuat kabel crossover. Untuk pembuatan kabel dengan tipe crossover ini sebetulnya caranya cukup sama dengan kabel yang tipe straight tadi, itu keseluruhan sama. Yang membedakan adalah ujung kabelnya. Jadi antara sisi A dengan sisi B itu berbeda tataan kabel terhadap pinnya. Jadi sudah ada ketetapannya sendiri. Ini sudah ada, misalkan di ujung kabel pertama itu menggunakan orange putih seperti ini ya. Nah, di ujung kedua itu adalah hijau putih. Jadi ini sudah tertata sedemikian rupa karena untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Nah, tatanannya seperti ini. Tidak ada bedanya, caranya juga cukup sama, menggunakan alat dan bahan yang sama dengan metode yang sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memasang kabel UTP tipe straight, maka susunan warna pada kedua ujung kabel itu sama. Jadi seperti itu ya. Sedangkan cara pemasangan kabel UTP tipe cross, susunan warna paling ujung pertama berbeda dengan ujung kabel yang kedua. Nah, itu sudah ada ketetapannya. Nanti jika dites yang tipe cross ini menggunakan lamp tester, maka nanti LED 1, 2, 3, dan 6 akan saling bertukar. Nah, kalau tipe straight akan menyala urutan, sedangkan tipe cross itu ada yang lompat-lompat. Jadi seperti itu.
Tapi yang pasti harus menyala semua setiap LED dari 1 sampai 8 itu untuk memastikan kabel yang kita instalasi itu terpasang dengan benar. Jadi seperti itu cara pembuatan kabel jaringan UTP dengan tipe straight dan crossover. Jadi apabila saya ada salah penyampaian materi terhadap ini, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.